Dan perlu diketahui bahwa bila mana ada ulama kok sampai di penjara, itu sejak zaman dulu memang seperti itu. Ulama kalau bicaranya sesuai dengan syariat Islam pasti akan disingkirkan selamanya. Kalau bisa ditekan, nggak bisa ditekan kasih duit, nggak bisa kasih duit pasti dipenjarakan, diperkarakan, cari perkaranya, pasti akan ada seperti itu. Ahmad bin Hambal juga seperti itu. Dia di penjara, meninggal dalam penjara karena dia hidup di zaman di mana pemimpinnya mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah, makhluk. Padahal Ahmad bin Hambal masih berpegang teguh bahwa Quran itu bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Jadi seperti itu. Apakah Ahmad bin Hambal jelek? Tidak. Selamanya seperti itu. Pemimpin itu kebanyakan ya pasti memperlakukan ulama seperti itu. Sering terjadi seperti ini. Makanya orang-orang baik, ulama itu nggak mungkin tergiur pengen jadi pemimpin, pengen jadi presiden atau yang lain sebagainya, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmna bil Qur'an. Hadirin majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kemarin sudah sampai hadis yang panjang, hadis yang ke-8 pada bab cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis yang ke-9. An Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyuhbirhu annahu yuhibbuhu. Rawahu Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian cinta kepada saudaranya, hendaknya dia mengabari saudaranya bahwa dirinya itu mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya bahwa bila kita cinta kepada sesama muslim, diperintahkan untuk mengkabari saudaranya yang kita cintai. Misalnya yang paling mudah, biasanya misalnya kalau kita tahu ada saudara kita melakukan kebaikan, kita bilang, bagus apa yang kamu perbuat dan aku senang dengan itu, dengan perbuatanmu. Jadi seperti itu. Atau secara langsung saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya dengan perbuatan yang menyebabkan saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan hal yang seperti ini, seperti itu. Sampaikan bahwa kita cinta pada sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena duit, bukan karena kita dapat bantuan dari dia terus kita menyanjung-nyanjungnya. Iya, memang benar ketika kita dikasih sedekah, dikasih bantuan, itu memang kita harus mensyukuri apa yang telah dia bantukan kepada kita, apa yang telah diberikan kepada kita. Benar, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri, tidak tahu terima kasih kepada pemberian manusia, sesama manusia, maka itu menunjukkan bahwa dirinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali lagi bahwa kita memang benar berkaitan dengan dunia, kita cinta bukan karena dunia, tapi kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, maka kita menyebabkan dia cinta, kita cinta sama dia, dan kita sampaikan cinta itu kepadanya. Yang selanjutnya hadis yang ke-10, an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal tentunya.
semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, wa qala, seraya bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sungguh aku ini cinta kepadamu. Jadi hadis ini langsung contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau cinta kepada Mu'adz, langsung dibilang langsung bilang sama dia, ya Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu. Tsumma usika ya Mu'adz. Tapi perhatikan ini, contoh dari Rasulullah ada lanjutannya. Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku berwasiat, aku cinta kepadamu, tapi jangan lupa setiap selesai sholat jangan kamu lupa untuk mengucapkan doa ini. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, selalu berzikir kepadamu, dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah, dan selalu menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah. Jadi doanya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi yang saya kasih contoh itu, kalau kita lihat orang lain berbuat baik terus kita bilang cinta kepada dia karena perbuatan baik dia. Nah sekarang sebaliknya, kalau kita cinta kepada seseorang, kita bilang sama dia dan dinasihati dengan nasihat yang baik. Contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Contohnya ini, bahwa aku cinta kepadamu, tapi jangan lupa setelah sholat baca doa ini, gitu loh. Ini contoh dari Rasulullah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu berusaha menyempurnakan untuk selalu beribadah kepadamu. Subhanallah. Jadi berdoa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita perlu usaha, tapi berdoa juga perlu. Nanti hasilnya ala Allah, Jadi kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya ini, bahkan kita biar zikirnya lebih giat, biar ibadahnya lebih giat, dan biar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus berdoa. Ya, supaya apa? Kita selalu istiqomah ini, karena istiqomah itu berat. Continue melakukan terus menerus untuk selalu berzikir, selalu beribadah, selalu bersyukur kepada Allah, itu berat memang. Terus-terusan itu berat untuk melakukan ini. Makanya kita harus selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa jadi kenapa kalau kita kadang imannya naik, zikirnya banyak, terus dapat sedikit nikmat aja kita langsung bersyukur. Bisa jadi terkadang seperti itu. Tapi terkadang nikmat yang besar kepada kita nggak ingat Allah. Kita malah ingat bahwa yang menyebabkan nikmat itu datang pada kita karena usaha kita. Padahal itu kelakuannya Qarun itu kan seperti itu. Qarun itu termasuk orang yang paling kaya di dunia ini, dihancurkan oleh Allah dengan ditenggelamkan ke bumi. Kenapa kok seperti itu? Karena dia sombong. Hadza min ilmin indi. Saya punya ini semua. Dia karnaval bawa semua kekayaannya, semua perhiasannya. Terus dia sombong, ini semua karena saya punya ilmunya. Karena saya punya kepintaran untuk cari harta, maka harta saya banyak. Inilah yang dikatakan Qarun. Lanatullah alaihi. Jangan ditiru. Terkadang kita dapat rezeki banyak, nyombongkan diri. Wah, kok kamu dapat rezeki ini? Wah, ini karena saya pinter. Nah, ini
omongan-omongan orang yang sombong. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Makanya kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, mudah untuk bersyukur, mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar, kalau memang bukan karena pertolongan Allah, kita untuk pergi ke masjid itu juga berat. Pergi ke kajian taklim seperti ini juga berat. Berapa banyak teman kita yang terlupakan sehingga tidak mengikuti hal-hal yang seperti ini. Untuk beribadah, pergi ke masjid, sholat jamaah itu berat. Terus taklim seperti ini juga berat. Istiqomah tiap hari berat juga. Makanya kita usahakan. Selain usaha juga jangan lupa berdoa. Nah, doa ini pendek dan sering disampaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadisnya insyaallah mudah dihafalkan. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Pada bab ini masih ada satu hadis lagi. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun. Suatu kali ada seseorang yang ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang tadi lewat. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Sesungguhnya saya mencintai orang ini. Jadi ada orang, terus ada orang lain. Jadi orang yang di samping Nabi, ada orang duduk, terus ada orang yang lewat. Terus orang tadi bilang, ya Rasulullah, saya cinta orang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi bilang kepada saudara yang duduk tadi, karena dia bilang saya cinta sama orang ini tadi, Nabi bilang, a'alam tahu, apakah kamu sudah kasih tahu dia bahwa kamu cinta kepada dia? Qala la. Dia menjawab, tidak ya Rasulullah, saya belum bilang bahwa saya cinta sama dia. Qala, dia Rasulullah bersabda, a'alimhu, kasih tahu dia. Falahiqahu, lantas dia menemui orang tersebut. Faqala inni uhibbuka fillahi. Nah, ini salah satu contohnya. Dia bilang, orang tadi bilang kepada saudaranya yang dia cintai, ini sesungguhnya aku uhibbuka, cinta kepadamu, fillahi, karena Allah. Faqala, lantas orang tersebut bilang, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga mencintaimu siapa orang yang kamu menyebabkan cinta kepadaku karena dia. Jadi semoga Allah mencintaimu karena kamu mencintaiku karena dia, kayak gitu loh. Jadi ini jawabannya, caranya jawab itu seperti itu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi ke sini bahwa kalau kita cinta kepada sesama muslim, kasih tahu bahwa kita cinta sama dia. Faktanya ketika zaman Rasulullah SAW ada yang cinta kepada seseorang, Rasulullah langsung suruh bilang orang tersebut bahwa dirinya cinta kepadanya, dan orang tadi menjalankan, dan orang yang lain jawab dengan doa yang baik. Doa yang baik untuk orang yang mencintainya karena Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada sesama jenis di sini bukan LGBT yang perlu diperhatikan ini. Bukan LGBT, cinta kepada sesama jenis sih gimana? Ini cintanya karena Allah, bukan untuk maksiat. Kalau LGBT itu maksiat, nggak tahu aturan. Jadi fitrahnya manusia, laki sukanya sama perempuan, nah ini malah melakukan hubungan kepada sesama jenis. Nah, LGBT haram seperti itu.
Nah ini cintanya karena Allah. Kembali lagi kemarin sudah saya sampaikan, cinta karena Allah itu bila mana kita dekat dengan Dia menyebabkan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah menjalankan perintah Allah, dan ketika kita melakukan kesalahan akan diingatkan oleh orang tadi. Kita saling mengingatkan di antara sesama muslim. Jadi itu wujud kita cinta kepada orang lain, kepada sesama muslim karena Allah, bukan yang sebaliknya. Wah, saya cinta ini karena Allah, dalilnya ada ini, tapi melakukan LGBT nggak boleh. Laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, terus melakukan maksiat, itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang melakukan liwat itu laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, dan melakukan hubungan di antara mereka, maka paling pantas buat mereka itu adalah dirajam, seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu diadab dengan cara apa? Tanah ini diserok oleh malaikat, diangkat sampai atas, diangkat oleh malaikat dan dibalik. Jadi seperti itu. Makanya pantas untuk orang yang melakukan homoseksual atau lesbian, gay dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti kaum Lut, maka pantasnya diadabnya seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, selesai bab ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan bab selanjutnya. Ya, saya kasih tambahan berkaitan dengan Mu'ad tadi. Jadi Mu'ad dijabat tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibilangi, aku cinta kepadamu karena Allah. Lantas diberi nasihat. Saya ingat Sabtu kemarin saya menyampaikan bahwa Mu'ad itu yang jadi pemimpin di gunung, pemimpin di bagian gunung bukit. Jadi kalau tiap sholat pasti sholat bareng Nabi dulu di Madinah. Setelah itu, setelah selesai sholat langsung balik ke kampungnya, dia ngimami di sana. Terus saya sampaikan kemarin sholatnya panjang. Lantas ada orang-orang yang beradul sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Mu'ad nggak karuan ini sholatnya bikin kami gerah. Kenapa seperti itu? Mu'ad tabayun sama dia, sama Rasulullah SAW. Kenapa kok ada orang bilang seperti ini? Karena sholatmu kok seperti ini? Saya sholatnya seperti engkau wahai Rasulullah, sholatnya lama. Ya, kembali lagi, inilah pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi kepada orang baik tetap dibela, ulama tetap dibela, orang pemuka di suatu tempat kalau memang itu sesuai dengan Rasulullah SAW, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu dibela oleh Rasulullah. Meskipun banyak orang peradul, namanya orang baik itu pasti dibenci sama orang munafik. Kemarin sudah saya sampaikan, orang baik itu pasti disenangi orang baik. Kalau orang baik kok ada orang yang benci, pasti ada yang masalah di sini. Entah masalahnya di mana, orang yang ngaku baik ini atau orang yang bencinya. Jadi seperti itu. Kemarin sudah saya bilang hadisnya ada orang Ansar itu yang mencintai mereka itu pasti orang baik. Adapun yang benci mereka itu pasti orang munafik. Hadisnya ada seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi kembali lagi, pemimpin yang baik itu seperti Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang diperadulkan, dibilang bahwa dia seperti ini seperti itu, jelek, dibilang jelek, ulama ini seperti itu. Nah, kalau memang itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah pasti akan bela. Itu pemimpin yang baik seperti itu, bukan malah disingkirkan, bukan malah dicari kesalahannya, bukan malah dipenjarakan atau bahkan diusir. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan perlu diketahui bahwa bila mana ada ulama kok sampai dipenjara, itu sejak zaman dulu memang seperti itu. Ulama kalau bicaranya sesuai dengan syariat Islam pasti akan
disingkirkan selamanya. Kalau bisa ditekan, nggak bisa ditekan kasih duit, nggak bisa kasih duit pasti dipenjarakan, diperkarakan, cari perkaranya, pasti akan ada seperti itu. Ahmad bin Hambal juga seperti itu. Dia di penjara, meninggal dalam penjara karena dia hidup di zaman di mana pemimpinnya mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah, makhluk. Padahal Ahmad bin Hambal masih berpegang teguh bahwa Quran itu bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Jadi seperti itu. Apakah Ahmad bin Hambal jelek? Tidak. Selamanya seperti itu. Pemimpin itu kebanyakan ya pasti memperlakukan ulama seperti itu. Sering terjadi seperti ini. Makanya orang-orang baik, ulama itu nggak mungkin tergiur pengen jadi pemimpin, pengen jadi presiden atau yang lain sebagainya, tidak. Pasti ya udah seperti ulama pada biasanya. Selanjutnya, bila mana ada ulama yang dekat-dekat dengan pemerintahan, pasti ada masalah di ulama tersebut. Selamanya seperti itu. Hadisnya ada, nanti silahkan cari. Kalau ulama kok dibenci sama pemimpin, itu di mana saja pasti seperti itu. Tabiatnya seperti itu. Yang benar itu bukan ulama yang datang ke pemimpinnya, tapi pemimpin yang datang ke ada ulamanya. Jadi seperti itu. Ya, makanya kita harus bisa memilih dan memilah mana ulama-ulama yang harus kita ikuti. Saya tidak bilang siapapun ulama itu. Baik lagi, bila mana ulama tersebut menyampaikan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salih, orang-orang sebelum kita, ulama-ulama sebelum kita, maka itu yang harus diikuti. Bila mana dia dekat-dekat dengan pemimpin, lantas dia fatwanya melenceng dari syariat Islam, dari Al-Quran, dari hadis, maka itu yang perlu diwaspadai. Jangan lagi ambil fatwa dari ulama yang seperti ini. Sudah, ada yang tanyakan? Kita lanjutkan bab tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya.